Kalau lu bukan manusia yang kaya, lu nggak lulus nih standar tes kompetensi. Menurut gua ya, batasnya adalah kekayaan, bahkan bukan intelektual. Karena orang yang menurut dia intelektual tapi nggak punya duit, itu orang goblok pasti. Manusia itu dinilai dari etika, bukan dari duit lu banyak. I don't care duit lu banyak, karena lu nggak kasih gue makan. Lu nggak ngutangin gue duit. Kenal juga enggak gitu. Kenal juga enggak. Jadi so what duit lu banyak. Lo bisa senurut itu, dan kenapa lo bisa rungkat, ternyata ada alasannya. Dia selalu, ketika gue bilang, emang lo disuruh hold? Iya, gue disuruh hold. Dikirimin screenshot di grup Discord yang berbayar itu tuh. Dikirim, hold terus. Waktu itu namanya koin manta katanya. Gue dulu buy manta, dan ini bahkan sampai ada meme-nya nih. Dan mari kita bahas. Sebenarnya cut loss atau stop loss itu kan juga salah satu metode trading, teman-teman. Nah, kita sedikit edukasi juga ya. Gue juga belajar juga, kita sama-sama belajar. Jadi sebenarnya kalau kalian mau cut loss atau stop loss manta, itu nggak ada masalah sama sekali gitu. Jangan merasa kalian tolol atau goblok, nggak ada seperti itu. Bahkan gue pun ketika minus 20-30%, itu gue harus langsung segera cut loss manta. Alasannya kenapa? Karena gue bisa save kurang lebih, misalnya duit gue 10 juta, dulu gue masuk sekitar 10 jutaan lah, gue minus 20-30%, berarti sekitar 2-3 juta, gue bisa save sekitar 7 jutaan. Ini juga sangat-sangat penting teman-teman, kalian mungkin skip bagian ini ya. Ketika kalian tuh minus nih 20 atau 30%, kalau gue minus 20% nih, gue tinggal cari trading strategi untuk bisa dapetin 25% untuk bisa recover nih. Gue minusnya 20%, kalau mau recover gue 25%. Kalau gue minus 30%, gue recovernya 42%. Jadi untuk nge-recover nih, itu harus sekitar 42%. Tapi kalau lu, sekarang kan manta minus 90% ya. Lu minus 90%, lu tuh harus cari trade yang mana lu harus bisa dapat gain 900%. Dan itu kan sangat sulit ya di kondisi sekarang. Yang mana koin meme, koin micin tuh sangat-sangat banyak, ratusan juta. Solusinya gimana bang berarti? Menurut gue sendiri ya, kalian tetap harus skeptis, oke? Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Apakah dari Timothy dan Kalimat Sada itu banyak ilmunya? Sangat banyak. Tapi setiap omongannya itu jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kalau misalnya kalian ada omongan-omongan yang memang kalian gak setuju, ya udah kalian skip aja. Tapi kalau memang ada yang bermanfaat, kalian ambil manfaatnya gitu. Jadi ketika kemarin tuh kayak misalnya ada tradingnya itu yang minus, gue pun juga ikut join Discord juga. Ada beberapa trade itu yang memang minus gitu, bahkan anjlok. Dan gak usah di-spill lah ya. Itu menurut gua ya namanya risiko teman-teman. Itu namanya risiko. Jadi ketika kalian ambil trade-nya, ada risk yang harus kalian jaga. Ada juga profit yang harus kalian jaga. Jadi jangan sampai kalian profitnya terlalu greedy, terus risk-nya ini gak dijaga. Kalian gak menjaga risk-nya gitu. Jadi harus di-balance tuh teman-teman. Dan kalian harus skeptis apakah bener nih omongannya bener gak ini. Sedangkan kalau kalian lihat sendiri nih di trading view lah, let's say ya. Kita ngomong agak teknis. Yang namanya BTC dominance itu sangat tinggi. Berarti orang-orang tuh mulai ngalihin duit-duit yang ada di altcoin itu ke BTC, ke Bitcoin gitu. Bahkan yang bukan cuma BTC dominance, tapi USDT dominance juga sangat tinggi. Berarti orang-orang tuh udah mulai take profit lah istilahnya, naruh duit ke USD sama naruh duit ke Bitcoin. Gimana menurut kalian? Semoga bermanfaat ya. Nih data astronya kenapa bahaya bangkrut ini orang. Bukan cocokologi, saya astrologer, member dari American Federation of Astrologer. Yang nggak tahu apa itu astrologi, nggak apa-apa. Karena cuman bilioner aja yang butuh astrologer, bukan miliarder, apalagi kau mendang-mending. Kata JP Morgan loh. Dan nggak usah tanya dia siapa, warna McLaren-nya apa, apalagi dibandingin kayaknya sama Raja Kripto. Jangan deh, jangan. Malu sendiri. Ini perusahaannya, asetnya 3,2 triliun dolar, bukan rupiah. Beli pabrik McLaren cash bisa. Moga-moga cukup paham ya. Oke, sekarang balik ke data. Enak pakai data, bukan sembarang klaim. Lihat nih, chartnya Raja Kripto. I spill dikit ya. T1 paling kiri itu tanda Pluto. Pluto itu planet transformasi. Kemudian H. H itu melambangkan house atau rumah. Lihat, Pluto banyak di rumah kedua. Rumah kedua melambangkan uang, harta, apa yang dimiliki. Pluto di rumah kedua artinya krisis finansial. Dan Pluto ada sampai 2027. Pluto ngetes berkali-kali dari sekarang. Lihat di date ya. Artinya, kalau cara cari duitnya nggak bener, overclaim, nggak bijak, nggak berubah, dan nggak insaf, resiko besar. Boom, KO. Maksimum 2027 bangkrut. Ini bukan tentang kripto, bukan tentang HWG, bukan tentang jadi penjahat juga bisa kaya. Ini tentang dia pribadi. Ini tentang langit. Pluto udah di depan pintu. Dan contoh Pluto mampir, baru-baru ada info nih. Ada yang nunggak pajak McLaren-nya. B1 TCN lebih dari 1 tahun. Bisa flexing tapi nggak bayar pajak. Gitu judulnya. Pengikut ungu, bayarin dong pajaknya. Udah banyak cuan kan? Jangan main-main sama langit. Serius deh. Bilangin kalau peduli sama dia. Hati-hati. Niat saya edukasi. Untuk kebaikan. Kalau Timothy mau, coaching, ngobrol astrobisnis sambil nge-gym, boleh bisa kontak DM. Kapan mau ke area rumah partner dia, Om Hotman? Kebetulan tetangga kompleks saya. 2025 masih ngebandingin astrologi sama zodiak. Ampun, nge-gym yuk, biar cerdas.
Kata profesor dari Harvard Uni tuh. Dari Indo dokter juga bilang gitu. Boleh juga latihan di salah satu bisnis saya, Strong Pilates Fluid. Kalau mau cerdas, happy, dan sehat. Ini IG-nya. Bentar lagi buka. Ingat follow, comment, and like ya. Thank you. Stay strong. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kelvin. Nah, ini masuk ke segmen dari kasusnya Timothy Ronald ya. Dan ini ada fakta-faktanya. Nah, ini kita lihat beritanya seperti apa guys. Tentunya ada komentar dari para netizen ya. Dan juga ada Dr. Tirta. Nah, ini kita lihat beritanya seperti apa. Hara Timothy Ronald belum kelar nih guys. Nih buat yang mager nonton, gua rangkum ya buat kalian semua. Tapi disclaimer dulu, kalau yang gua omongin adalah cuma rangkuman dari podcast Deddy Kobuzer ya. Nggak ada opini gua nggak ada berpihak manapun. Ya, ini cuma rangkuman. Jadi Deddy Kobuzer ini bisa dibilang undang dua orang fitness influencer, yang satu Canggih Fit, yang satunya lagi Dr. Akbar. Si Canggih Fit ini sendiri adalah salah satu orang yang waktu itu nge-react kata-kata Timothy Ronald yang bilang kalau misalkan orang nge-gym itu bikin bodoh atau orang bodoh. Dan kalau Dr. Akbar sendiri perannya adalah dia edukasi ataupun ngasih ibaratnya teknis apakah memang orang nge-gym itu bodoh dan lain-lain. Jadi intinya si Canggih Fit ini mau ngingetin kepada Timothy kalau misalkan dia udah keterlaluan. Dia selalu mendiskreditkan orang lain. Contoh, bola itu adalah tontonan orang miskin, gamer itu adalah orang-orang bodoh, ngapain bisnis biliar mending coli daripada bisnis biliar. Si Timothy ini udah terlalu banyak buat huru hara dengan cara menghina orang lain. Dan karena Canggih Fit ini adalah salah satu orang yang paling keras mengkritik Timothy. Nah, banyak tuh orang-orang yang mau Timothy jatuh karena apa? Karena rugi udah ikut akademi kelas kriptonya Timothy Ronald. Bahkan katanya kerugiannya itu sampai miliaran. Dan orang-orang ini tuh minta pertanggungjawaban kepada Timothy. Tapi Timothy-nya malah lepas tangan. Pernah ada satu orang yang speak up soal kerugiannya dia ikut kelas kriptonya Timothy, tapi malah dihujat sama buzzer-buzzernya Timothy. Nah, pesannya Canggih Fit ini nggak usah lah nyenggol-nyenggol orang-orang lain dulu, urusin dulu kerugian orang-orang yang dibuat sama lu, Timothy Ronald. Kalau dari Deddy Kobuzer sendiri nih ya, katanya di dunia kripto itu kalau ada yang kaya raya berarti ada yang dirugikan. Dan Om Deddy menyesalkan kenapa Timothy itu nggak pernah ada kata maaf padahal dia sering ngehina orang lain. Tapi sisi positifnya adalah orang-orang jadi ngebahas dunia fitness. Ada ibu-ibu, ada dokter, dan masih banyak lagi. Dan seperti yang gue bilang di awal, Dr. Akbar ngejelasin teknisnya kenapa orang nge-gym itu pinter-pinter. Ya, gue gak akan bisa nyebutin detailnya gimana karena gue bukan dokter. Jadi kalian kalau misalkan mau tahu lebih detailnya gimana, nonton aja podcastnya Deddy Kobuzer. Nah, itu dia guys ya. Masalahnya zaman sekarang tuh semakin dihujat semakin terkenal. Makanya kayaknya ini adalah strategi marketing si Timothy ya. Mereka tahu kalau di Konoha itu kalau nggak bermasalah yang akan terkenal gitu guys ya. Nah, ini Timothy digibahin terus katanya nggak masalah sama sekali. Itu adalah sengaja biar marketingnya dia gitu. Beneran Sigma atau gaya doang. Asik. Nah, ini kita lihat ya. Data tuh jadi omongan banyak orang. Saya nggak masalah karena itu kan media ya. Media karena itu kan marketing gue. Personal brand yang dibangun juga di media. Pastinya kalau kita bermain media sosial pasti banyak opini. Tapi sih diambil hati nggak sih kak? Baper gitu maksudnya? Oh tidak, karena saya nggak merasa aktor tuh dijudge berdasarkan film yang dulu. Asik. Oke, untuk kalian semua yang menyamakan kasusnya Timothy ini sama Indra Kents, ini jelas berbeda ya. Karena Indra Kents itu binary option. Jadi kalau Timothy ini mainnya sistemnya ini jualan kelas. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan, si Timothy ini berperan seperti sebagai marketing gitu. Ya namanya marketing lah ya. Nyenggol-nyenggol, overclimb, ngomongnya tuh wah luar biasa. Dia ngegoblok-goblokin orang lain, ngegoblok-goblokin komunitas supaya seakan-akan dia lebih pintar dari semua orang yang ada di komunitas itu gitu. Beberapa kali dia melemparkan kontroversi, nanti dia akan datang menjadi pahlawannya. Ibaratnya dia membakar sebuah ladang, giliran dia gede apinya, dia yang akan datang untuk menjelaskan dan memadamkan api di ladang tersebut gitu. Kalau masalah kelas kriptonya sendiri, jadi dia buka kelas, harganya itu jutaan, bahkan ada yang sampai puluhan juta untuk membayar member yang lifetime. Pastinya orang-orang yang ada di kelas ini itu orang-orang yang awam, karena membeli kelas tersebut, karena nggak mungkin orang yang jago kripto beli kelasnya dia gitu. Karena orang-orang ini awam, jadi orang-orang ini tuh ngikut banget apa kata si Timot. Ketika Timot ada himbauan, nih beli nih, ini koin bagus nih, ya mereka pasti beli. Ingat, karena mereka orang awam. Dan ketika ada himbauan, di hold nih, di hold ya, jangan dijual dulu, ini akan naik lagi. Ya karena mereka orang awam, mereka akan mendengarkan. Dan ternyata koinnya itu terus turun sampai rungkat. Ketika orang-orang awam ini menanyakan, ini gimana ya, kita kan ngikutin elu, kok tiba-tiba kok rungkat ya. Si Timot ini malah nyalahin orang-orang itu. Kan elu yang neken baik, tapi kan elu yang suruh Timot. Itulah yang menjadi permasalahan sekarang di akademi kriptonya si Timot. Waduh. Aku pernah di fase Timothy. Oke. Dulu. Fase kayak gitu tuh adalah fase orang yang dia punya income sangat besar. Ya.
sudah mencapai fase freedom, lebih muda daripada orang pada dasarnya, anak muda, dan di fase anak muda tuh orang akan cenderung bersuara daripada mendengarkan. Ya. Dan akhirnya karena dia jarang mendengarkan, yang terjadi semua saran yang dia dapat sulit masuk ke prinsipnya. Masing-masing kan punya prinsip ya. Yes. Masing-masing punya prinsip. Mas Haji punya prinsip, ini punya prinsip, Mas Tangki punya prinsip, punya prinsip. Nah, masukan-masukan dari Jimbro ini ke dia nggak masuk nih. Ya. Dan dia tidak sulit untuk klarifikasi karena itu prinsip. Untuk mencapai seorang Timothy, itu kemungkinannya 1/1 miliar. Event nggak mungkin diulang lagi. Oke, wah 1/1 nggak mungkin keulang lagi. Untuk menjadi seorang Timothy. Oke. Beneran, itu sulit. Lu harus membutuhkan eskalasi yang luar biasa untuk mencapai level dia. Lu bisa mencapai level mungkin agak ya 20%, 30%. Untuk mencapai level dia itu sulit. Harus dibutuhkan eskalasi kayak pandemi lagi. Tuh, itu dia guys beberapa terkait kasusnya Timothy Ronald ya. Bisa tulis di kolom komentar kalau kalian punya reaction. Nah, ya mungkin ini adalah strategi marketing dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Kalau nggak kayak gitu mungkin nggak akan viral dan nggak akan terkenal gitu ya. Nggak akan ada yang tahu dia itu siapa gitu ya. Itu strategi marketing sih menurut aku ya. Karena di Konoha ini yang penting kita ribut gak sama orang, minta maaf, klarifikasi bla 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 bla, dapat endorse dan dapat nama juga, udah selesai gitu guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.